Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Katika Sari dengan NIM 201190 akan berusaha memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching, yaitu dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 dengan tema Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun adalah pengganti Rasulullah SAW. Mereka berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya Abdullah ibnu Abu Quhafah. Beliau mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW. As-Siddiq artinya yang benar. Abu Bakar Asy-Syiddiq termasuk asy-syabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang pada saat itu masih belum berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdakwah mengajarkan Islam. Abu Bakar As-Siddiq sudah memberi contoh yang baik. Ia selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam. Ia juga patuh pada ajaran agamanya. Program masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq yaitu yang pertama adalah memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Yang kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan yang ketiga adalah memerangi orang-orang yang mengaku nabi palsu. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga khalifah kedua setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah seorang yang berani sehingga dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, beliau sangat ditakuti oleh orang-orang Islam. Beliau juga ketika sudah masuk Islam sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Ketika menjadi seorang pemimpin selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Beliau mendapat julukan Zunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi 2 putri kedua dan ketiga Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan mengeluarkan kekayaan untuk kepentingan agama dan umum. Beliau membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi dengan harga 200 dirham yang setara dengan 2 kilogram emas waktu itu. Sumur itu diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Beliau mendermakan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda, 1000 dirham tambahan pribadi untuk perang Tabuk. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut
dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar bin Abu Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah SAW mengatakan, Anna Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, cerdas dan tegas. Proses pergantian Umar bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan menentang. Dalam situasi seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian Khalifah Abi Thalib. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.